أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidatan amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nuril arda bi nuri syamsika abana abada. Allahumma kama ahsanta khulqi fa ahsin khulqi. Amin rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batan minal iman. Shadaqallahu azim wa shadaqan nabil karim. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memilih kita dan jamaah adalah untuk menjadi orang yang memiliki iman dan takwa yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka mengatakan apabila ada perbedaan orang Islam dengan orang beriman, apa perbedaannya? Kalau orang Islam mudah kita melihatnya, yaitu lihat saja daerah Idul Fitri sama hari Idul Adha, itulah umat Islam yang ada kita lihat di setiap dusun, setiap desa, setiap kota dan setiap daerahnya. Ini umat Islam yang berkeliaran untuk menuju lapangan atau masjid di setiap hari Idul Fitri dan Adha itulah orang-orang Islam. La ilaha illallah. Sementara orang-orang beriman berbeda. Manakah orang-orang beriman? Yaitu apabila kalian lihatlah pada waktu subuh berjamaah, datanglah surau-surau, datangi musola-musola, datangi masjid-masjid di kota-kota, di dusun-dusun, di kampung-kampung. Maka apabila kalian melihat orang-orang yang ada pada saat itu subuh berjamaah, itulah orang-orang yang mendapat hidayah iman yang sebenarnya dari Allah. La ilaha illallah. Maka dalam jamaah ta'ala pada saat datang menaklukkan kota Palestina dari genggaman orang-orang Islam yang ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi itu dia keliling ke kota-kota, keliling ke dusun-dusun seluruh negeri Islam. Dia hanya mengambil orang-orang untuk menjadi pasukannya. Siapa yang diantara mereka salat subuh jamaah tidak ketinggalan. La ilaha illallah. Maka dalam jamaah ta'ala dengan pasukan inilah maka Palestina bisa ditaklukkan. Maka kalau misalnya kita saat ini kami ingin menguasai Palestina dari gangguan Israel, dari gangguan orang-orang yang tidak menyenangkan beribadah di sana, kalau misalnya kita nggak bisa menaklukkan selimut di waktu subuh, jangan mimpi dan jangan. Kalau kita nggak bisa menaklukkan kekuasaan daripada tempat tidur yang empuk, jangan bermimpi dan mata. Kalau misalnya kita tidak bisa menaklukkan kekuasaan mata yang ngantuk di subuh tersebut, jangan mimpi untuk bisa kita menguasai Palestina. Tetapi apabila kita bisa buat sholat subuh itu seperti Idul Fitri dan Adha, setelah nanti baru kita bisa menguasai Palestina. La ilaha illallah. Misalnya jamaah dunia kalahin. Hari ini kita kenapa semua lemah? Karena iman kita lemah. Kenapa iman lemah? Karena tidak banyak mengusahakan atas iman. Semua diam-diam saja. Iman sama dengan uang, sama dengan air. Harus diusahakan. Harus ada usaha setiap hari, setiap saat. Sebagaimana kita mengusahakan uang kita sedang jamaah. Adakah orang tidak mengusahakan uang setiap hari? Tidak ada. Semua akan mengusahakan uang setiap hari. Adakah orang tidak mengusahakan airnya setiap hari untuk nyuci, untuk makan, untuk kapus, untuk WC dan sebagainya, untuk mandi? Tak ada. Semua orang mengusahakan bagaimana air itu ada pada diri kita. Setetes air tidak bisa menghilangkan dahaga.
Setetes iman pun tidak bisa menghilangkan haus dahaga kita terhadap agama dan jemaah ta'ala. Harus meningkat dia. Kalau satu gelas bisa menghilangkan haus dan jemaah ta'ala. Kalau misalnya satu ember bisa untuk mandi. Kalau misalnya satu bak bisa untuk nyuci. Kalau misalnya satu sungai bisa mengantarkan kayu-kayu. Kalau satu lautan bisa mengantarkan seluruh barang-barang yang beratnya berpuluh-puluh ton. La ilaha illallah. Demikian juga iman mata. Kalau iman nih nggak kita usahakan, maka iman ini tidak akan bisa membuat terang hati kita. Kalau hati kita tidak terang mata Allah, sama dengan ulama kita Qaisar Al-Marhum mengatakan iman itu ada, tapi kadang-kadang hatinya cuma setengah watt. Kalau setengah watt itu nggak bisa terang. Coba kalau misalnya kita lampu setengah watt, atau sama sekali tidak ada iman itu jemaah ta'ala, seperti lampu padam. Tidak bisa kita lihat apapun yang terang, mana jurang, mana tembok, segala macam, tidak bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya naikkan imannya, diusahakan dakwah, ajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman itu meningkat, naik wattnya. Sehingga iman itu naik dan jemaah ta'ala, mudahlah dia melangkahkan kaki untuk berjamaah di masjid. Naik lagi imannya, mudahlah dia mendengar ke ta'lim majlis ilmu musyawarah, dan naik lagi imannya, mudah berkorban jalan Allah. Naik lagi imannya 1000 watt jemaah ta'ala, bahkan nyawa pun dan harta pun dikorbankan untuk jalan Allah. Ini iman dah tinggi kan jemaah. Tapi kalau imannya rendah tadi ya, yuk kita dakwah, malas aku, ayo kita berjamaah, nggak sanggup, ayo kita ngaji, nggak sanggup. Ini berarti imannya ada tetapi masih dalam keadaan setengah watt. La ilaha illallah. Maka Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Gemetar hati serius. Wah. Wis, lawang sadar. Buat. Bisa. Pertanyaan jemaah ta'ala, kalau disebut nama Allah dan dikumandangkan, gemetar nggak hati kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lari saja kita di jalan, kalau lari kita saja aktivitas lain, kerjaan lain segala macam, kebun sawah ladang, berarti kita nggak gemetar hati kita, berarti kita masih belum kuat iman kita dan jamaah. Ya? Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan dikumandangkan kalau kita ada iman dengan Ta'ala, kalau kita sudah usahakan atas iman dengan dakwah, dengan ta'lim wa ta'alluq, dengan zikir wal ibadah, maka dalam jamaah Ta'ala tidak sanggup kita mendudukkan diri kita di kamar, mendudukkan kita di kedai kopi, mendudukkan ataupun bekerja kita di kantor, bekerja kita di kebun sawah ladang. Tidak sanggup kita dan kenapa? Hati itu gemetar karena dipanggil oleh yang Maha menciptakan, yang Maha memberi rezeki, yang Maha memberi nyawa, yang Maha menyambut nyawa, yang Maha mendatangkan kenikmatan, yang Maha mendatangkan musibah dan malapetaka. Maka sedang jamaah begitu aja dikumandangkan, sebut nama Allah, gemetarlah hati orang-orang yang beriman tersebut mata Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka jamaah. Dibacakan ayat Allah, maka dalam jamaah kita harus sering menghidupkan ta'lim, menyampaikan firman-firman Allah. Kalau misalnya kita beriman itu kita akan betah. Kata ulama kita yang ta'ala, perbedaan kalau misalnya kita dengan ruh ini itu sama-sama saja. Kalau ruh dan jamaah, kalau badan sedang sehat, kalau ada makanan pasti kita senang berlama-lama tuh, betah saja kita. Ambil dagingnya, ambil sayurnya, ambil makan nikmat. Tapi kalau udah sakit, tubuh kita aja semuanya kita dan jamaah ta'ala, disuruhkan ayam panggang, mau mual, muntah, bosan, muntah pergi jamaah. Nah, demikian juga kalau ruh kita lagi sakit. Maka dan jamaah kalau kita lagi sakit, bosan kita mendengarkan hidangan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, hidangan hadis Rasul begitu indah dan mantap. Tidak betah kita, ulama kali macam kita katakan. Sampai kemarin itu ada yang menyampaikan, ini Ustaz ini dakwah lama kali bosan kami. Tapi Masya Allah, begitu buka HP, nonton TV, tahan 4 jam, 5 jam. Duduk di warung kopi, berbicara sama kawan-kawan, tahan sampai tengah malam. La ilaha illallah. Misalnya ta'ala, kata Imam Syafi'i, kalau misalnya hati itu sakit, ya roh itu sakit, maka mereka nggak mau makan obat. Ayat Al-Quran itu obat, hadis Rasul itu obat, maka nggak mau, maka mereka muntahkan. Maka apabila kata ulama kita Imam Syafi'i, kalau misalnya tubuh ini tidak makan, tidak minum, tidak mau makan obat, tidak mau minum pula selama 3 hari, apa yang terjadi? Dia tanyakan kepada santrinya. Satria jawab,
matilah imam. Kalau 3 hari nggak mau makan nasi, nggak mau minum, nggak mau makan obat, pasti mati tubuh tersebut. Demikian pula hati. Kalau hati itu dan tidak mau dia mendengarkan majelis ilmu, majelis ta'lim, selalu masa bosan, selalu masa itu, maka matilah hatinya. Kalau mati hatinya, tidak terang jalan ke masjid, tidak terang jalan ke majelis ilmu, tidak terang untuk berzikir, tidak terang untuk baca Quran, gelap pandangannya. Terangnya buka HP lama-lama, nonton video lama-lama, sudah kita sana kemana lungi yang sia-sia itu sambut lama-lama. La ilaha illallah dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang beriman itu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, betah saja dia berlama habis sholat, baca Quran sampai 2 lembar dalam artinya. Seperti terobati, seperti makan dulu tersebut. Dengar majelis ilmu, majelis ta'lim, betah dia. Kenapa? Seperti makan ruhnya sedang jamaah. Dengarkan khutbah Jumat, jaga dia. Kenapa? Ruhnya seperti makan. Kalau misalnya menandakan hati kita mati, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata Fatih, langsung tidur, nggak apa pendapat lagi. Ruhnya nggak makan di mata. Mimpi ya, tiba-tiba teriak ada orang, Allah apa dia? Mimpi rupanya waktu khutbah Jumat. La ilaha illallah. Jangan sempat sekedar makan. Ini dan jemaah dan mereka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian bagian. Yang paling utama ialah mengucapkan la ilaha illallah. Ini paling utama ada mata. Kenapa paling utama? Apabila ditimbang kata Rasulullah SAW kalimat la ilaha illallah dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka lebih beratlah kalimat la ilaha illallah ini dan jemaah. Yang sudah dakwahkan jadi dua imanakum kata Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat bertanya, kaifan jadi dua imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami mempercantik, memperindah, memperbarui, memperkuat iman kami ya Rasulullah? Wafiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membicarakan, mendakwahkan, menyampaikan kalimat la ilaha illallah wa ta'ala. Boleh kita mengucapkan zikir la ilaha illallah itu bagus, tapi lebih bermanfaat apabila kita dakwahkan kepada orang lain. Ini dia menyinari dan jangan. Kenapa? Seluruh para nabi dan seluruh para rasul semuanya diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul ini dan jamaah imannya paling kuat. Kemudian ilmunya pun paling tinggi semua. Tapi mereka dan jamaah telah perintahkan untuk ujian iman mereka mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ini dan jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi dan para rasul dulu sangat berat tantangannya, berbeda dengan Rasulullah SAW dan umatnya sedang jamaah. Kalau para nabi dulu para rasul untuk menandakan keimanannya kepada Allah, dia harus mendakwahkan kalimat la ilaha illallah ini kepada pemimpin yang zalim sekaligus. Siapa raja mereka, siapa pemimpin mereka yang zalim, dakwahi, itu baru diakui keimanan mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu dan kita ini sedang akhir zaman. Kalau para nabi dulu, nabi dan rasulnya yang berdakwah, umatnya hanya beribadah, tidak ada kewajiban untuk umat kaumnya itu melaksanakan dakwah dan jamaah, hanya beribadah saja, sehingga umur mereka panjang, dakwahnya, zikirnya dan masalah ibadahnya luar biasa sampai batu berlubang. Kalau kita paling banter, kepala kita, jidat kita hitam sudah kuat kali ibadah. Kalau dulu sampai berlubang batu melekuknya mata. Tapi dan jamaah bukan mereka umat terbaik kata Allah. Tapi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW, karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian dikeluarkan untuk manusia sebagai umat yang terbaik. Apa tanda terbaik tersebut? Mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ini baru dikatakan sebagai umat yang terbaik. Nah, sekarang ini banyak kita umat meninggalkan amal yang paling mulia ini, derajat yang paling tinggi, dakwah, dan Allah pun berdakwah dengan ayat-ayatnya, dengan firman-firmannya, dengan mengutus nabi-nabinya. Malah kita amat akhir zaman ini meninggalkan dakwah tersebut. La ilaha illallah. Ini berbahaya sekali dan jamaah. Maka dikatakan Rasulullah SAW tadi, balighani walau ayat, sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Dan Allah menjanjikan apabila kita berdakwah, iman kita semakin kuat. Menyampaikan kalimat la ilaha illallah, iman kita semakin kuat. Bukan kita harapkan orang kita dakwah itu imannya semakin kuat, tidak. Nah, mudah-mudahan orang yang kita dakwah itu mendapat hidayah. Yang kita ketuk pintu yang tadi itu usaha atas iman, sama dengan kita
setiap hari ke kebun sawah ladang, maka kita akan mendapatkan nikmat rezeki panen dan sebagainya. Demikian juga kalau kita usahakan setiap hari ketuk pintu ke pintu, maka iman kita yang semakin kuat, bukan iman orang yang kita dakwahi. Mereka mudah-mudahan dapat hidayah, tapi kalau kita dakwahkan 2,5 jam, 25 majlis, itu iman kita semakin topnya mata. Kita buatkan taklim rumah, kita buat dakwah ilallah, kita buat taklim wa ta'aluf, zikir wal ibadah dan khidmat melayani umat. Ini iman kita yang berdakwah tersebut yang bertambah. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasul tadi. Jadidu imanakum, perbarui percantiklah iman kalian. Kaifan jadidu imanana Rasulullah, bagaimana memperbarui mencantik memperkuat iman kami Rasulullah? Fakiru min qauli, perbanyaklah dengan menyampaikan, membicarakan. Qaul ini bukan membacakan mata, tapi menyampaikan kepada orang lain, membicarakan kepada orang lain kalimat la ilaha illallah. Sebagian surah mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, ini dakwah Rasulullah itu cuma itu. Wahai sekalian tetanggaku, wahai sekalian umat Islam, wahai sekalian orang kafir, wahai sekalian manusia, wahai siapapun dia, wahai istri, wahai anak, wahai adik abangku, wahai santri-santriku, wahai murid-muridku, wahai ustaz-ustazku seluruhnya, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, beruntung dunia akhirat. Awal-awalnya dan jamaah ta'ala kalau dakwah kita lakukan akan dicemoohkan. Ya, apa nih? Sama dengan Nabi dulu. Apa tiba-tiba kok sampaikan kalimat la ilaha illallah, dilempari, dipukul. Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran sampai berdarah badannya, sampai kotor bajunya waktu telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah jamaah. Maka dan jamaah dilap oleh anaknya dengan wajahnya tersebut katakan, aku gak akan berhenti berdakwah ini sampai aku meninggal dunia atau nanti dakwah ini sampai dengan di tempat mana hilaf masuk, itu akan maka dakwahnya akan masuk Islam ini. Maka Abu Bakar Siddiq mengucapkan la ilaha illallah, dipukuli dan jamaah karena asing, aneh, ini apa sampai sampaikan la ilaha illallah. Itu pada masa dulu dan jamaah. Sekarang pun kalau kita sampaikan la ilaha illallah sama orang, aneh nggak, apa nih, asing rasa orang. Tapi sidang ta'ala setelah begitu 23 tahun, bila Rabah juga menyampaikan kalimat la ilaha illallah, diseret-seret, dicambuk badannya, kemudian ditindih dengan batu dan jamaah. Asing dan jamaah menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Sekarang pun kalau kita sampai begitu orang aneh, apa sampai kepada saya kalimat la ilaha illallah. Padahal tuflihu, beruntung dunia akhirat. Ternyata buktinya dan jamaah ta'ala tidak lama-lama, 23 tahun kalimat la ilaha illallah itu dakwahkan rumah ke rumah, lorong ke lorong setiap orangnya. Yang dakwahi pertama adalah Rasulullah SAW berbeda dengan Nabi terdahulu. Kalau kita dahulu dakwahnya mesti pemimpinnya, rajanya langsung. Kalau kita sekarang enggak, dakwahi adalah istri dulu, laki-laki masalah. Ini istri tidak mau kita dakwahi, barunya dakwahi orang lain, baru anak, baru sahabat. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu didakwahi Rasulullah, masalah Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Ini sahabat-sahabatnya dan cara dakwah Rasulullah seperti itu. Tidak langsung seperti Nabi Musa langsung ke Fir'aun, dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Ibrahim langsung ke pemimpinnya yaitu Namrud, dibakar di mata. Rasulullah tidak di mata, istrinya dulu, baru anak-anaknya, baru ahli keluarganya, baru sahabat-sahabatnya, baru setelah berkumpul orang kampungnya semua, tidak sanggup didakwahi satu kampung kota Mekah tersebut, hijrah ke Madinah. Di Madinah sudah ada 1.600 sahabat yang mau untuk menerima Islam, mendapat hidayah. Habis itu sebar dari Madinah ke kota-kota, baru ke negeri-negeri. Sudah lama, sudah kuat, barulah dan jemaah kirim rombongan-rombongan sebut dalam dakwah untuk mendakwahkan agama. Baru kepada pemimpin-pemimpin negara Roma, negara Persia, baru kepada raja-raja ditulis surat. Udah kuat dulu dan jamaah sehingga mudah untuk berdakwah. Nah ini kita pun begitu, dakwahi dulu istri kita, dakwahi dulu adik kita, dakwahi dulu ahli keluarga kita, baru tetangga kita, baru kepada masyarakat kita, baru kepada penghulu kita. Ini maka udah kuat nanti mengurus terus, mengangkat terus segala macam terus ke camatnya, cukup bupatinya, baru ke gubernurnya, baru ke presidennya. Kalau sudah nanti buat dakwahnya. Maka dari mata dakwahnya masuk dia ke kantor-kantor polisi, Kapolres pun sekarang dia ikut dakwah. Ketua DPR punya masalah. Ini dari jaringan tadi dan jamaah sekarang ini sudah yang masuk kepada orang-orang Kapolda pun ikut dakwah segala macam. Ini dan jamaah ta'ala ada usaha dakwah ini pelan-pelan dia. Ini kita jamaah ta'ala bila kita buat pelan-pelan dari diri kita, keluarga kita sampai kita jamaah kita, maka ulama kita dakwah seperti Rasulullah SAW, dakwah diri dulu. Dakwah diri kita untuk terus berdakwah setiap hari
berada di tingkat kepada keluarga, dan di ahli dakwah semua, ahli taat semua, ahli keluarga tersebut inilah rumah-rumah yang taat. Kalau setiap rumahnya taat, inilah kampung yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah kampungnya taat, inilah dia kecamatannya seluruhnya taat. Pada kecamatannya seluruhnya taat di kabupaten, inilah nanti kabupaten yang taat, dan kemudian lahir bupati-bupati yang taat. Kalau semua kabupatennya taat, semua beribadah, semua berdakwah, semua meramaikan masjid semua, inilah dia provinsi-provinsi yang taat. Apabila suatu provinsi yang sudah taat dan jamaah taala, lahirlah gubernur-gubernur yang taat. Kalau sudah semua gubernurnya seluruh provinsi atau negeri itu taat, maka adalah negara yang taat, baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kemudian lahirlah presiden yang taat. Karena gubernur-gubernur sudah taat semua, takut semua kepada Allah, maka adalah negeri tersebut negeri yang taat seluruhnya. Dan adalah negara-negara itu muncul, negara-negara yang beriman bertakwa seluruhnya, seperti negeri Turki, negeri Chechnya dan Jamaica, yang mereka takut hanya kepada Allah dan mementingkan daripada umatnya untuk tak beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. Langkah-langkah ini yang diambil oleh Rasulullah SAW sehingga dakwah ini lebih mudah, lebih cepat untuk berkembangnya. Selama 23 tahun sudah menguasai hampir sepertiganya. Insyaallah. Kalau dari alhamdulillah kami dari ada mengetuk rumah saudara kita Aji. Ternyata orang yang membangun. Setelah itu kami datangi Bang Nanda sama Insan dan Bang Radun, dan mengingatkan dan mengajak mereka untuk sholat bersama di sini. Kata mereka insya Allah saat ini kan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan usaha untuk meningkatkan iman kita ini, yaitu usaha atas iman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada orang yang kita jumpai. Allah bekalkan hidayah di hati kita, di hati keluarga kita, anak istri kita, di orang tua kita, dan hati kita hidayah juga Allah curahkan sampai atau kita hampir kiamat kelak dan sualam insyaallah. Atau surah kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.